Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada pertemuan Zoom pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Alhamdi, NIM 21086135. Baik, di sini saya akan berbicara tentang topik yaitu berbicara, membaca dan menulis secara efektif dan efisien. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian berbicara secara efektif. Yang pertama yaitu menurut Tarigan 1985 yang menyebutkan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan atau bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran atau gagasan dan perasaan. Selanjutnya menurut Kartini 1985 yang mengungkapkan bahwa berbicara merupakan suatu peristiwa penyampaian maksud, gagasan atau pikiran, perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dipahami oleh orang lain. Untuk materi selanjutnya yaitu materi yang kedua yaitu jenis-jenis berbicara efektif. Yang pertama yaitu berbicara satu arah. Berbicara satu arah merupakan suatu pemikiran untuk mengungkapkan buah pikiran atau gagasan perasaan kepada pendengar tanpa terjadinya proses interaksi timbal balik. Contohnya antara lain pidato, khutbah. Yang kedua yaitu berbicara dua arah. Pembicaraan dua arah terjadi apabila si pembicara menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain, kemudian mendapatkan tanggapan balik dari pendengar secara langsung. Yang ketiga yaitu berbicara secara formal. Berbicara formal merupakan kegiatan berbicara yang dilakukan di depan forum dengan tema tertentu dan pastinya medianya bahasa Indonesia, ragam dan baku. Yang keempat yaitu berbicara informal. Berbicara informal adalah kegiatan berbicara yang dilakukan pada acara-acara yang tidak resmi. Biasanya berbicara informal ini pendengarnya tidak banyak, kadang-kadang topiknya tidak satu. Contohnya berbicara dengan teman sebaya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu hakikat membaca. Hakikat membaca yang pertama yaitu proses pengubahan lambang visual menjadi lambang bunyi. Yang kedua itu proses recording, yaitu mengubah kode-kode atau lambang-lambang verbal menjadi bunyi bahasa yang dapat dipahami. Yang ketiga itu proses mengkonstruksi makna dan bahan cetak. Yang keempat yaitu proses rekonstruksi makna melalui interaksi yang dinamis antara pengetahuan siap membaca, informasi yang disaji dalam bahasa tulis dan konteks bacaan. Untuk materi yang keempat yaitu pengertian membaca. Pengertian membaca menurut Hiller 1999 bahwa membaca sesungguhnya adalah fondasi dari proses belajar. Masyarakat yang gemar membaca akan melahirkan banyak membangun perilaku. Budaya membaca adalah kunci membangun masyarakat yang berilmu pengetahuan. Selanjutnya menurut Fars 1984 mengemukakan bahwa membaca merupakan jantung pendidikan. Dan selanjutnya menurut Anderson menjelaskan bahwa membaca adalah suatu proses penyidikan kembali dan pembacaan sandi. Untuk materi selanjutnya yaitu pengertian membaca secara umum. Membaca merupakan kegiatan yang menerapkan sejumlah keterampilan teks bacaan dalam rangka memahami isi bacaan. Oleh sebab itu membaca dapat dilakukan sebagai kegiatan yang memperoleh informasi atau pesan disampaikan oleh penulis dalam tuturan bahasa tulis. Di sini membaca berarti memahami teks bacaan baik secara literal, interpretatif, kritis maupun kreatif. Untuk materi selanjutnya yaitu hakikat menulis. Menulis ialah menurunkan atau melakukan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut di dalam mengandung pesan yang dibawa penulis. Pesan yang dibawa oleh penulis tersebut melalui gambar huruf disebut karangan. Karangan sebagai ekspresi pikiran atau gagasan pendapat, pengalaman disusun secara sistematis dan logis. Untuk materi selanjutnya yaitu pengertian menulis. Yang pertama menurut Tarigan, menulis merupakan satu keterampilan bahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Menurut akidah,
Menulis adalah kemampuan kompleks yang menuntut sejumlah pengetahuan dan keterampilan. Dengan menulis terdorong untuk terus belajar secara aktif. Menurut Suri Maharjo, menulis seperti halnya ketika keterampilan berbahasa lainnya merupakan satu proses atau perkembangan. Menulis menuntut pengalaman, waktu, kesempatan, latihan, dan keterampilan khusus. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Membaca merupakan aktivitas atau proses penanggapan dan pemahaman sejumlah pesan informasi dalam bentuk lisan. Membaca adalah kegiatan otak untuk mencerna dan memahami serta memaknai simbol-simbol sehingga merangsang otak untuk melakukan olah pikir memahami makna yang terkandung dalam rangkaian simbol-simbol tersebut. Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang grafik tersebut di dalam mengandung pesan yang dibawa penulis. Pesan yang dibawa penulis melalui gambar huruf tersebut disebut karangan. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.